Presiden Prabowo pimpin panen raya serentak di Malang. Presiden Prabowo pimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara. MBG kembali hadir, kualitas ditingkatkan. Halo pemirsa, apa kabar? Ruang Kepresidenan kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda dan juga aktivitas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Luis Ayu, inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto pimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo akan meresmikan panen raya serentak 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan itu meliputi panen tebu yang didampingi TNI Angkatan Udara di 8 titik lokasi. Panen padi didampingi oleh TNI Angkatan Darat di 31 titik lokasi, serta panen kedelai didampingi oleh TNI Angkatan Laut di 4 lokasi. Panen raya ini merupakan komitmen pemerintah untuk terus mendorong produktivitas pertanian, memperkuat hilirisasi, serta mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa. Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia mampu bangkit dengan kekuatan sendiri melalui berbagai program pembangunan. Pernyataan itu disampaikan saat panen raya di Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto menegaskan optimisme Indonesia untuk bangkit dan membuktikan kemampuan bangsa di hadapan dunia. Hal itu disampaikan saat menghadiri panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional di Malang, Jawa Timur, 17 Juli lalu. Presiden Prabowo menyebut pemerintah terus berupaya mempercepat berbagai target pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menekankan pentingnya kepercayaan terhadap kekuatan bangsa sendiri dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Kita mengejar sasaran-sasaran. Kita sadar bahwa rakyat sudah terlalu lama mengalami kehidupan yang tidak selayaknya dialami oleh negara besar dan negara kaya seperti kita. Sehingga pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berbuat yang terbaik
untuk menggapai sasaran yang tertinggi dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kita tidak mau menjadi bangsa yang santai. Kita akan buktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia sedang bangkit dengan kekuatan kita sendiri. Berkali-kali pendiri-pendiri bangsa kita mengajarkan kepada kita bahwa percayalah kepada kekuatan kita sendiri. Tidak ada bangsa lain yang kasihan sama kita. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengapresiasi pelaksanaan panen raya yang digelar serentak di 43 titik Indonesia. Menurutnya, kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan merupakan gerakan nasional yang membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, petani tebu menyampaikan harapan kepada Presiden Prabowo agar kesejahteraan kaum tani terus diperhatikan. Aspirasi itu disampaikan saat kegiatan panen raya di Kabupaten Malang. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada panen raya tebu padi dan kedelai di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 17 Juli 2026 disambut antusias para petani. Momen tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan harapan agar pemerintah terus memperhatikan kesejahteraan kaum tani. Salah seorang petani tebu, Amin, berharap pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan petani melalui penyediaan pupuk yang lebih baik, peningkatan pelayanan sektor pertanian, serta perhatian yang lebih besar terhadap masyarakat di wilayah pedesaan. Senang sekali bisa bertemu sama Pak Presiden. Kan sudah ditunggu sampai 4 hari dari sekarang. Katanya mau datang, ternyata sampai hari ini. Mungkin nanti bisa ketemu sama Pak Presiden Pak Subianto. Alhamdulillah ini nanti. Ya sudah cukup baik. Mungkin bisa diperbaiki lagi gitu. Dari segi pupuknya, dari segi pelayanannya itu sudah mumpuni gitu. Sudah cukup gitu. Mungkin kedepannya untuk kelanjutan yang tahun depan bisa lebih sejahtera lagi gitu. Ya harapan besar dari kami itu untuk Pak Prabowo, sejahterakanlah kaum kami, dan untuk warga dari yang di pedesaan pelosok ini mungkin lebih bahagia lagi kalau Pak Subianto, Pak Presidennya itu sering berkunjung ke daerah kami. Harapan senada juga disampaikan petani tebu lainnya, Sapiah. Ia berharap harga pupuk dapat semakin terjangkau dan infrastruktur jalan di desanya segera diperbaiki guna mendukung aktivitas masyarakat serta kelancaran distribusi hasil pertanian. Senang bisa bertemu dengan Pak Presiden langsung. Kasih dengan panen raya ini moga-moga bisa lancar dan bisa menurunkan harga pupuk. Mau menyampaikan supaya desa saya itu diratakan itu loh, seperti jalan-jalan nih loh Mbak, sing rusak-rusak, wara robyong rusak, ingin diperbaiki. Presiden Prabowo moga-moga panjang umur, sehat. Semoga besok lagi jadi lagi. Para petani berharap perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian terus berlanjut demi meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas petani. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Peran petani dinilai menjadi kunci dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tersebut saat menghadiri panen raya di Malang, Jawa Timur. Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada para petani yang dinilai memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, kerja keras petani menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri panen raya padi kedelai dan tebu yang digelar serentak di 43 titik bersama TNI di Malang, Jawa Timur pada 17 Juli lalu. Presiden menilai petani merupakan sosok penting yang berjasa bagi keberlangsungan hidup bangsa. Saya pimpin bertekad untuk berbuat yang terbaik untuk menggapai sasaran yang tertinggi dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kita tidak mau menjadi bangsa yang santai. Kita akan buktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia sedang bangkit dengan kekuatan kita sendiri. Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Presiden menegaskan pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani melalui program ketahanan pangan nasional. Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus bersatu dan mendukung upaya mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keberanian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam mempercepat target swasembada gula nasional dari semula 4 tahun menjadi 2 tahun. Kementan akan terus mengawal percepatan program peremajaan tebu sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada gula. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu mencapai swasembada gula dalam 2 tahun. Target tersebut lebih cepat dari proyeksi awal 4 tahun dan juga menjadi bagian dari percepatan agenda pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan nasional. Target itu disampaikan Presiden saat menghadiri panen raya dalam rangka TNI mendukung program ketahanan pangan nasional di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Jumat 17 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengungkapkan bahwa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya melaporkan program peremajaan tebu seluas 100.000 hektar per tahun yang juga diproyeksikan mampu mewujudkan swasembada gula dalam 4 tahun. Namun setelah berdiskusi, Mentan Amran menyatakan target tersebut dapat dipercepat menjadi 2 tahun. Menteri Pertanian melaporkan kepada saya, program kita sekarang adalah 100.000 hektar per tahun. Dan dengan demikian akan dicapai dalam 4 tahun. Tapi setelah saya tanya lagi ke beliau, dengan gagah dan berani beliau mengatakan, Pak, kita bisa dalam 2 tahun. Tapi saya bilang, bagus. Tapi jangan masuk rumah sakit, Menteri Pertanian. Janji 2 tahun tapi you nggak masuk rumah sakit. Negara dan bangsa masih butuh kau. Mendengar komitmen itu, Presiden menyampaikan apresiasi kepada Mentan Amran di hadapan ribuan peserta yang hadir. Presiden kemudian menyampaikan pesan khusus kepada Mentan Amran yang langsung disambut tepuk tangan para peserta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Masela secara daring di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 16 Juli 2026. Peresmian ini sebagai tanda dimulainya pembangunan salah satu proyek energi terbesar di Indonesia.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi oleh Mensesnek Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengikuti proses peresmian melalui sambungan video. Sementara itu di lokasi proyek di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, hadir diantaranya Menteri ESDM Bahlila Hadalia, Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, serta Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan permohonan maaf lantaran tidak bisa hadir untuk meresmikan secara langsung. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Masela secara daring dari Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 16 Juli 2026. Groundbreaking Blok Masela pun jadi momentum dimulainya pembangunan salah satu proyek gas terbesar di Indonesia setelah penantian sekitar 27 tahun. Peletakan batu pertama ini jadi tonggak penting dalam perkuat ketahanan energi nasional dan mendorong pemerataan pembangunan hingga kawasan timur Indonesia. Dengan demikian, proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa kita tunggu. 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah, hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Blok Masela sendiri diproyeksikan mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku dan Indonesia Timur melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan industri berbasis gas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia memperkuat kemandirian energi dengan menghentikan impor solar mulai Juli. Pemerintah pun mempercepat transisi ke bensin campuran etanol E10 menuju E20 dengan menyiapkan pembangunan hingga 50 pabrik etanol. Saat memberikan sambutan pada Panen Raya TNI terintegrasi di Malang, Jawa Timur pada 17 Juli 2026, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah memperkuat kemandirian energi dengan menghentikan impor solar mulai Juli. Kebutuhan solar pun kini diproduksi dalam negeri berbasis kelapa sawit yang manfaatnya diharapkan bisa dirasakan langsung oleh perekonomian nasional dan para petani sawit. Pemerintah pun mempercepat transisi ke bensin campuran etanol atau S10 menuju E20 dengan menyiapkan pembangunan hingga 50 pabrik etanol. Melihat pameran itu ada tadi, sudah mulai kita mampu menuju E10, etanol 10. Jadi nanti bensin bisa dicampur dengan 10% etanol. Tapi tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E20. Butuh pabrik. Tadi pabriknya yang baru kita miliki baru 1 pabrik. Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik. Kalau perlu sampai 50 pabrik. India sudah E20. India sudah E20. Brazil sudah E100. Masa Indonesia nggak bisa? Langkah ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada impor BBM sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia akan segera meluncurkan motor listrik nasional. Peluncuran tersebut menjadi bagian dari penguatan industri otomotif dalam negeri.
Indonesia akan segera memiliki motor listrik nasional hasil karya anak bangsa. Presiden Prabowo Subianto menyebut peluncuran kendaraan tersebut dijadwalkan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian industri otomotif nasional. Kehadiran motor listrik nasional diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, terutama para petani, untuk mendukung aktivitas sehari-hari, sekaligus mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Bentar lagi kita sudah punya motor nasional. Saya akan launching berapa minggu ini. Motor listrik nasional. Saya berharap nanti petani-petani kita minimal naik motor. Motor listrik. Ya. Siapa tahu ada yang pakai mobil semua nanti. Kita akan punya motor buatan anak-anak Indonesia. Kita akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia. Sekarang TNI dan Polri sudah pakai Jeep buatan putra-putri Indonesia. Kita optimis, kita canangkan cita-cita kita setinggi langit. Indonesia akan jadi negara makmur. Selain motor listrik, pemerintah juga terus mendorong pengembangan mobil nasional yang diproduksi oleh putra-putri Indonesia. Langkah tersebut jadi bagian dari komitmen memperkuat industri otomotif dalam negeri, sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo pimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan. Informasi kami lanjutkan. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta. Sidang Kabinet Paripurna ini berfokus pada evaluasi pelaksanaan program pemerintah serta langkah percepatan implementasi berbagai program prioritas. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore. Sidang Kabinet Paripurna dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat yang dihadiri oleh seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Sidang Kabinet ini berfokus pada evaluasi pelaksanaan program pemerintah serta langkah percepatan implementasi program prioritas. Dalam sidang Kabinet, Presiden Prabowo menyampaikan taklimat terkait pelaksanaan program pemerintah mulai dari program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, swasembada pangan, hingga program pengentasan kemiskinan. Presiden memaparkan program pengentasan kemiskinan yang berfokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem melalui integrasi 17 program strategis menggunakan sistem satu pintu DTSN. Kalau kita lihat, upaya untuk mengurangi dan menghadapi orang miskin sangat besar. Kita punya program Keluarga Harapan. 10.000 keluarga. Desil 1, 2, 3, dan 4. 10 juta. 10 juta keluarga. Berarti kurang lebih 40 juta rakyat Indonesia menerima antara 75.000 sampai 250.000 rupiah per bulan. Sekolah rakyat, anak-anak dari desil yang paling miskin, total yang diterima itu 4 juta per bulan. Kartu Indonesia Pinter, ya. 1,2 juta mahasiswa dibantu biaya hidup 800.000 sampai 1,4 juta per bulan, bebas UKT. Presiden Prabowo mengingatkan agar seluruh jajaran pemerintah tetap fokus pada kerja nyata di lapangan. Presiden menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk berani memberantas korupsi dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan kehidupan yang adil dan sejahtera. Dari Jakarta, Dio Malau, Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo mengungkapkan capaian Kabinet Merah Putih yang dipimpin selama kurun waktu 21 bulan terakhir. Menurutnya, meskipun sejumlah capaian berhasil dilakukan,
Namun Presiden Prabowo menegaskan masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan capaian sebelumnya. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin petang, Presiden Prabowo menyinggung capaian Kabinet Merah Putih yang dipimpin selama 21 bulan terakhir. Prabowo menyebut salah satu capaian yang berhasil dilakukan adalah tercapainya target di bidang swasembada pangan. Menurutnya Indonesia mampu menjaga stabilitas harga di berbagai bidang seperti pangan dan juga energi. Meskipun demikian, Presiden Prabowo keras menegaskan perlunya peningkatan signifikan atas apa yang telah kabinetnya kerjakan demi mengejar target-target lain ke depannya. Saudara, karena itulah kita menjalankan pemerintahan dengan bekerja dengan sangat keras. Saya terima kasih kepada seluruh anggota kabinet. Sebagian dari saudara-saudara bekerja tanpa diawasi, karena saya konsentrasi kepada hal-hal penting dalam 2 tahun ini. Tapi saya lihat saudara-saudara berinisiatif, saudara masing-masing bekerja, dan bersama kita telah mencapai prestasi-prestasi yang menurut saya cukup membanggakan. Mungkin sedikit pemerintahan di dunia mencapai apa yang kita mencapai. Masalahnya masih lebih banyak. Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat sekarang apa yang kita sudah capai. Bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps. Ternyata semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin kuat. Dunia sedang perang. Banyak negara termasuk risau dan panik masalah pangan. Kita sudah duluan swasembada pangan. Masalah energi pun kita menghadapi kesulitan, tapi kita lebih siap dari yang lain. Ini bukan untuk membuat kita lengah. Ini bukan untuk membuat kita cepat puas. Tidak. Saudara-saudara, prestasi kita cukup besar. Prestasi kita nanti sejarah akan mencatat. Tadi saya sudah sebut, kita sudah swasembada pangan, 8 komoditas pangan. Cadangan beras kita tertinggi selama sejarah NKRI. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyoroti perkembangan Bank Emas Nasional yang kini mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden menyebut capaian tersebut sebagai salah satu kekuatan ekonomi Indonesia yang mulai mendapat perhatian dunia. Kita ternyata diam-diam kita telah mencapai prestasi-prestasi yang berskala dunia. Penguatan sektor keuangan nasional terus menjadi perhatian pemerintah melalui berbagai kebijakan strategis yang dijalankan dalam hampir 2 tahun terakhir. Salah satu langkah yang disorot adalah pembentukan Bank Emas Nasional, yang kini telah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto menyebut keberadaan Bank Emas sebagai pencapaian bersejarah bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya terdapat lembaga yang mengelola cadangan emas secara terintegrasi. Presiden menilai langkah tersebut dapat memperkuat fondasi ekonomi sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Saudara-saudara, salah satu juga yang kita telah berhasil adalah mendirikan Bank Emas. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, Indonesia punya Bank Emas Bulian yang sekarang sudah mengelola 153 ton emas. Sudah mengelola. Dan 153 ton emas ini nilainya berapa Pak Rozan?
$20 miliar. Jadi dalam 1 tahun, bank yang kita dirikan 1 tahun yang lalu sekarang sudah mengelola emas senilai $20 miliar. Ini juga kekuatan ekonomi yang dilihat oleh dunia juga. Dan saya percaya di tahun-tahun mendatang ini akan juga meningkat. Jadi kita ternyata diam-diam kita telah mencapai prestasi-prestasi yang berskala dunia. Saya kira boleh dicek bank emas mana ya yang memiliki 153 yang mengelola 153 ton emas dalam 1 tahun. Ternyata benar. Ternyata kalau kebijakannya benar, niatnya benar, arahnya benar, sesuai dengan filosofi bangsa, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan itikat untuk mengabdi kepada rakyat, ternyata hasilnya real. Menurut Presiden Prabowo, pengelolaan cadangan emas nasional akan jadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ia optimistis kekuatan sektor keuangan Indonesia akan terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi daya saing ekonomi nasional. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan keputusan Presiden tentang pengangkatan pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Agung. Selain Jaksa Muda Agung Tindak Pidana Khusus, sejumlah jabatan strategis lain juga mengalami pergantian. Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus yang baru. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu. Mensesnek menyampaikan keputusan Presiden tentang pengangkatan pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Agung telah ditandatangani Presiden pada Selasa. Keputusan tersebut diterbitkan berdasarkan usulan Jaksa Agung yang telah melalui proses penilaian tim penilai akhir sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pemerintah akan menindaklanjuti proses administrasi dengan menyerahkan petikan keputusan Presiden kepada Kejaksaan Agung sebagai dasar pelaksanaan tugas pejabat yang baru. Berkenaan dengan Kepres sesuai dengan usulan dari Jaksa Agung, berkenaan dengan beberapa pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung, dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait dalam hal ini. Sebelumnya, Jaksa Agung telah menyampaikan surat usulan pengangkatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Presiden, menyusul pengunduran diri pejabat yang sebelumnya menjabat. Dalam keputusan Presiden tersebut, pemerintah tidak hanya menunjuk Dr. Kutandi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, tetapi juga mengangkat Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonard Ebenezer Simanjuntak sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Harli Siregar sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung, serta Patris Yusrian Jaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Pemerintah berharap pengisian jabatan baru ini dapat memperkuat kinerja Kejaksaan Agung serta menjaga keberlanjutan pelaksanaan tugas penegakan hukum. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 22 Juli 2026. Sudaryono dilantik untuk menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang secara resmi telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala BGN kepada Presiden Prabowo. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Dr. Sudaryono MBA sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Dr. Sudaryono MBA sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Saya hari ini, sebagaimana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi Kepala Badan Gizi Nasional yang per hari ini kemudian saya telah aktif. Tentu saja ini adalah amanah besar bagi saya. Ini satu amanah besar karena memang program makan bergizi gratis ini adalah program besar, grande, dan satu di antara program prioritas pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Tentu saja saya di momen kesempatan yang baik ini mengucapkan bersyukur dan juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya segala sesuatu berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Insya Allah saya akan terus berjuang dan berusaha untuk bekerja sebaik mungkin. Pemirsa, Indonesia meraih pengakuan dunia dalam digitalisasi pendidikan setelah mendapat penghargaan internasional. Presiden Prabowo Subianto menyebut capaian ini sebagai bukti kemajuan transformasi digital pendidikan nasional. Penghargaan dari PBB ini membuktikan digitalisasi pendidikan kita diakui dunia. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa digitalisasi pendidikan Indonesia mendapat pengakuan internasional setelah meraih penghargaan dari International Telecommunication Union, organisasi internasional di bawah naungan PBB. Indonesia dinobatkan sebagai juara pertama dari 122 negara pada kategori e-government dan digitalisasi pendidikan. Penghargaan tersebut diraih melalui program Rumah Pendidikan, platform digital yang menyediakan layanan belajar dalam satu aplikasi. Hingga kini, aplikasi itu telah digunakan sekitar 6,9 juta pengguna dan menyediakan ribuan materi pembelajaran gratis untuk siswa serta mendukung guru di seluruh Indonesia. Baru saja kita dapat berita bagus dari PBB, ya, International Telecommunication Union memberi penghargaan tertinggi kepada kita Indonesia dari 122 negara, ya, dalam kategori e-government dan kategori digitalisasi pendidikan. Penghargaan dari PBB ini membuktikan digitalisasi pendidikan kita diakui dunia. Kita melompat, saudara-saudara. Apa artinya ini? Artinya bahwa anak-anak kita dan guru-guru kita di seluruh Indonesia punya akses untuk materi pembelajaran terbaik. Meski meraih prestasi internasional, Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah tidak cepat berpuas diri. Pemerintah akan terus mempercepat digitalisasi pendidikan, termasuk mendistribusikan 700.000 panel interaktif digital hingga akhir 2026 atau semester 1 2027 agar akses pendidikan berkualitas semakin merata. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan penerapan Kartu Identitas Nasional Tunggal, di mana langkah ini dilakukan untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan efisiensi layanan publik. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan reformasi birokrasi dengan menyederhanakan regulasi dan mempercepat digitalisasi layanan pemerintah. Salah satu langkah yang didorong adalah implementasi Single National Identity Card agar pelayanan publik lebih terintegrasi dan efisien. Dalam sidang kabinet di Istana Negara Jakarta Senin 20 Juli, Presiden Prabowo menilai Indonesia berada di jalur pembangunan yang tepat, namun masih perlu meningkatkan efisiensi. Dalam sidang kabinet di Istana Negara Jakarta Senin 20 Juli, Presiden Prabowo menilai Indonesia berada di jalur pembangunan yang tepat, namun masih perlu meningkatkan efisiensi. Menurutnya banyaknya regulasi menjadi hambatan sehingga birokrasi harus dipangkas melalui pemanfaatan teknologi termasuk pengembangan GovTex. Kita yakin bahwa kita berada di arah yang benar, tapi kita juga waspada. Kita koreksi diri, kita tahu bahwa efisiensi kita masih kurang, regulasi kita terlalu banyak, peraturan kita terlalu banyak. Saya tegaskan di sini, kita harus sederhanakan pemerintahan. Kita akan mulai melaksanakan atau sudah merintis ke arah digitalisasi pemerintahan dengan GovTech dan program-program lainnya. Saya berharap nanti Single National Identity Card bisa dieksekusi, bisa diimplementasi dengan sebaik-baiknya. Presiden juga menilai Indonesia telah memiliki sistem pelindungan sosial yang kuat berkat kesinambungan pembangunan dari para presiden terdahulu. Ia menegaskan pemerintah saat ini bertugas melanjutkan, memperbaiki dan menyempurnakan fondasi yang telah dibangun. Kita terus sederhanakan peraturan-peraturan menteri dan sebagainya. Juga salah satu prestasi kita adalah kita sekarang memiliki sistem perlindungan sosial, menurut saya salah satu terkuat di dunia. Saya selalu mengakui, tidak ada pembangunan bangsa, tidak ada transformasi bangsa yang sepotong-sepotong. Ini adalah long march. Semua yang kita miliki dari Bung Karno, dari Pak Harto, dari Pak Habibie, dari Gus Dur, dari Megawati, dari Presiden SBY, dari Pak Jokowi. Semua yang kita miliki sekarang hasil dari kerja keras mereka, hasil dari kerja keras pemerintah mereka. Tugas kita, apa yang sudah dicapai, kita lestarikan, kita bangun, kita perbaiki. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, MBG kembali hadir, kualitas ditingkatkan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan Informasi. Kami lanjutkan. Program makan bergizi gratis mulai kembali didistribusikan pada Senin 13 Juli 2026 setelah usai masa libur sekolah. Badan Gizi Nasional melakukan berbagai pembenahan, mulai dari penguatan tata kelola hingga penyempurnaan operasional program. Makanannya enak, ada jeruk, ada ayam, terus ada nasi, sama tahu, sama sayurnya. Seiring dimulainya kembali kegiatan pelajar di sekolah usai masa libur, program makan bergizi gratis mulai kembali didistribusikan pada Senin 13 Juli 2026. Selama libur sekolah ini pula, Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan berbagai pembenahan, mulai dari penguatan tata kelola hingga penyempurnaan operasional program. Semoga MBG tetap lancar, terus
tetap ada terus, makanannya enak, tambah enak juga. Langkah ini dilakukan dengan harapan agar kualitas layanan MBG semakin baik, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara optimal oleh para penerima manfaat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP dapat membentuk rantai pasok hasil tadi dari pusat hingga ke desa. Dengan demikian masyarakat mampu mengurangi ketergantungan terhadap rentenir yang selama ini terus berlangsung. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memudahkan masyarakat dalam hal penyaluran hasil pertanian, penimbunan komoditas di kondisi tertentu, hingga menjaga inflasi dengan penyaluran barang dari daerah yang surplus ke wilayah yang membutuhkan. Hingga akhir tahun nanti, pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 unit KDMP akan beroperasi bagi masyarakat. Adapun Presiden berharap kehadiran KDMP mampu mengurangi ketergantungan para petani di desa terhadap rentenir dengan cara mendistribusikan hasil panen langsung ke calon konsumen. Sejauh ini sebanyak 15.845 KDMP telah selesai dibangun, sedangkan 19.539 unit koperasi lainnya masih dalam tahap pembangunan. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, pemerintah akan punya jalur, akan punya suatu pegangan rantai pasok, supply chain, retail chain, dari pusat sampai ke desa. Pertama kali dalam sejarah. Kita sekarang tidak bisa kita di blackmail. Tidak bisa nanti ada barang langka. Tidak bisa nanti ada menimbun barang di saat kritis. Mau Idul Fitri barang langka. Mau tahun baru barang langka. Tidak bisa, karena kita akan mengerti di mana langka, di mana lebih. Suatu desa kelebihan telur, di desa lain kurang, kita akan paham dan mengerti, dan kita akhirnya akan lebih baik dan lebih cepat untuk mengendalikan inflasi. Saudara-saudara, khusus untuk Koperasi Desa Merah Putih ini, saya ingin jelaskan sedikit. Niatnya tadi adalah untuk menghilangkan rentenir. Rentenir itu hidupnya adalah dengan mengisap darahnya petani kita. Dengan bunga 1% sehari, tidak mungkin petani produsen kita bangkit. Tadinya tujuannya itu. Ternyata kita menemukan bahwa rantai pasok ini bisa memicu, menghemat ratusan triliun rupiah. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, program Istana untuk Anak Sekolah menghadirkan pengalaman belajar inklusif bagi para siswa sekolah luar biasa. Dengan mengajak mereka mengenal lebih dekat Istana Kepresidenan Jakarta, kunjungan ini menjadi momen istimewa bagi para siswa disabilitas, termasuk siswa SLB DD1 YPAC Jakarta yang berkesempatan mewujudkan mimpi mengunjungi istana. Senyum dan antusiasme terpancar dari wajah para siswa sekolah luar biasa atau SLB saat melangkah kaki ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 16 Juli 2026. Melalui program Istana untuk Anak Sekolah, para siswa diajak menyusuri ruang-ruang bersejarah sekaligus mengenal lebih dekat simbol-simbol negara. Kehadiran para siswa disabilitas menjadi wujud komitmen untuk menghadirkan istana yang inklusif dan terbuka bagi seluruh anak Indonesia. Bagi Alwin Hari, siswa SLB DD1 YPAC Jakarta, kunjungan ke istana menjadi pengalaman yang membawa kebahagiaan tersendiri. Momen ini sekaligus memberikan kesempatan bagi para siswa untuk belajar di luar ruang kelas, mengenal sejarah, dan merasakan secara langsung ruang-ruang yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Program Istana untuk Anak Sekolah diharapkan dapat membuka akses pembelajaran yang lebih luas, sekaligus memastikan setiap anak termasuk penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan bermimpi. Karena ini baru pertama kalinya
Saya mengikuti kompetisi, maksudnya acara istana untuk anak sekolah. Lihat tempat pertemuan negara lain dan ruang presiden. Terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo Subianto telah memberikan kesempatan kepada kami sekolah luar biasa dan anak-anak hebat disabilitas untuk bisa mengunjungi Istana Negara. Program Istana untuk anak sekolah menjadi langkah untuk menghadirkan pengalaman belajar yang inklusif, sekaligus mewujudkan mimpi para siswa untuk mengenal lebih dekat Istana Kepresidenan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Asrama Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang berperan penting dalam membentuk karakter dan kedisiplinan siswa. Melalui pendampingan berkelanjutan, siswa dibiasakan untuk hidup lebih tertib, mandiri, dan bertanggung jawab. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang membuktikan bahwa pendidikan berasrama tidak hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan. Sebagai sekolah rakyat pertama di Nusa Tenggara Timur, sekolah ini mendidik 100 siswa angkatan pertama dari keluarga Desil 1 dan Desil 2. Guru SRMP 19 Kupang, Alfonsa Telmi Cuita, mengatakan para siswa yang awalnya belum terbiasa hidup disiplin, kini menunjukkan perubahan positif berkat pendampingan guru dan wali asuh di sekolah maupun asrama. Ketika awal mereka datang itu ada perbedaan yang sangat luar biasa. Ketika awal-awal masuk itu, anak-anak itu belum terbiasa yang namanya hidup berasrama. Disiplin itu sangat kurang. Sekarang sudah hampir 1 tahun sekolah rakyat ini, mereka sifat disiplinnya itu sangat bagus. Sudah mulai nampak apapun perbedaan temannya itu, mereka itu selalu bersama dan mau berkembang bersama. Nah, dari hasil itu masih ada yang belum bisa membaca, berhitung, menulis. Nah, kami melakukan pendampingan secara khusus setiap hari. Oke. Bukan hanya di sekolah. Setelah kelas, Bu ya. Iya, bukan hanya di sekolah, tapi juga di asrama. Perubahan tersebut juga dirasakan para orang tua yang melihat kebiasaan baik mulai terbentuknya pada diri anak-anak mereka. Menurut Cuita, pembentukan karakter menjadi bekal penting agar siswa mampu meraih masa depan yang lebih baik. Dan ketika ada orang tua yang datang berkunjung ke sini, mereka mengucapkan terima kasih. Karena hampir semua anak-anak itu berubah. Kebiasaan buruk mereka yang biasa mereka lakukan di rumah itu, ketika mereka pulang libur, itu sudah tidak dilakukan. Bagi para guru, perubahan karakter siswa menjadi capaian yang paling dirasakan sejak program sekolah rakyat berjalan. Melalui pendampingan di sekolah dan asrama, siswa tumbuh lebih disiplin dan mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Program Sekolah Rakyat terus memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan harapan membuka masa depan yang lebih baik. Melalui program ini, pemerintah berupaya memberikan akses pendidikan yang setara agar setiap anak Indonesia dapat meraih cita-citanya. Sekolah Rakyat hadir sebagai upaya pemerintah memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Salah satu siswi, Septiana, memiliki cita-cita menjadi guru matematika, sementara orang tuanya berharap putrinya memperoleh pendidikan terbaik serta masa depan yang lebih cerah. Melalui Sekolah Rakyat, harapan tersebut mulai menemukan jalan dengan dukungan fasilitas dan kesempatan belajar yang lebih baik bagi para peserta didik. Pemerintah berharap kehadiran Sekolah Rakyat dapat membuka akses pendidikan yang setara, sekaligus memberikan kesempatan bagi setiap anak Indonesia untuk meraih mimpi mereka. Cita-citanya apa, Nak? Menjadi guru. Menjadi guru. Guru apa? Mata pelajaran apa? Matematika. Matematika. Istimewa. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperluas akses pendidikan, sekaligus menghadirkan harapan baru bagi anak-anak Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Kepresidenan edisi kali ini. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.